Perang baru lagi nih di Timur Tengah. Nama operasinya Epic Fury. Tapi di tengah ribuan serangan dan korban jiwa yang terus berjatuhan, narasi resmi dari pemerintah kok kedengerannya aneh ya. Mereka bilang mereka mau menghentikan perang. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng, lebih dalam dari sekedar judul berita. Kami tidak memulai perang, kami mencoba menghentikan perang. Ini adalah pernyataan resmi mereka. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya ribuan serangan udara yang jelas-jelas menyebabkan kehancuran besar bisa disebut sebagai upaya menghentikan perang? Nah, disinilah kejanggalan pertama muncul. Dan ini baru permulaan loh. Ini bukan sekedar konflik kecil. Kita lagi ngomongin ribuan serangan udara. Laporan-laporan menyebutkan lebih dari 1.000 warga sipil tewas. Dan yang paling bikin geger, pemimpin tertinggi Iran sendiri berhasil dieliminasi. Ini adalah eskalasi besar-besaran, sebuah kekacauan total yang benar-benar mengubah peta kekuatan di kawasan itu. Tentu aja untuk operasi segede ini, pemerintah udah nyiapin alasan-alasan resminya. Mereka punya 3 argumen utama untuk ngejustifikasi tindakan perang ini, dengan klaim bahwa ini tuh langkah yang mutlak diperlukan demi keamanan. Pertanyaannya, beneran kuat gak sih alasan-alasan ini? Mari kita lihat satu persatu. Oke, ini dia 3 pilar pembenaran mereka. Pertama, menetralkan ancaman rudal Iran. Kedua, menghentikan program nuklir mereka. Dan yang ketiga, yang kedengarannya paling mulia, membebaskan rakyat Iran. Di atas kertas sih, semuanya terdengar masuk akal ya. Tapi ayo kita uji, apakah klaim-klaim ini sesuai dengan kenyataan di lapangan? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Soalnya, waktu kita bandingin klaim-klaim resmi ini dengan laporan intelijen, bahkan dari lembaga pemerintah itu sendiri, dan data dari lapangan, kita nggak cuma nemuin perbedaan tipis, kita nemuin sebuah realitas yang beda banget. Kita mulai dari ancaman rudal. Pemerintah kan bilangnya ini situasi darurat, seolah-olah rudal Iran bisa menghantam kapan saja. Tapi badan intelijen mereka sendiri dalam laporan resmi bilang apa? Iran itu masih butuh 1 dekade lagi untuk bisa bikin rudal yang nyampe ke target utama. 1 dekade loh, itu bukan ancaman yang bakal terjadi besok. Jadi ada apa sebenarnya di sini? Terus soal nuklir, ingat gak? Baru setahun yang lalu presidennya mengklaim program nuklir Iran telah dilenyapkan total. Sekarang tiba-tiba mereka dibilang cuma seminggu lagi dari punya bahan bom. Gimana ceritanya? Sebuah program yang udah lenyap bisa bangkit secepat itu. Logikanya aja udah gak nyambung kan? Ini bikin kita bertanya-tanya soal kebenaran informasi yang dikasih ke publik. Dan kalau Anda masih ragu, dengerin ini deh. Inspektur Nuklir Utama BBB ini orang yang beneran ada di lapangan loh, yang lihat langsung fasilitasnya. Dia bilang dengan sangat jelas, tidak akan ada bom besok atau lusa. Ini bantahan langsung dari sumber paling kredibel terhadap narasi darurat yang lagi dibangun pemerintah. Terus gimana soal tujuan membebaskan rakyat Iran? Para ahli nunjukin satu kelemahan fatal. Sama sekali nggak ada rencana buat hari sesudahnya. Nggak ada strategi buat dukung oposisi, nggak ada cetak biru buat pemerintahan baru. Tanpa rencana, ini bukan pembebasan. Ini malah resep buat kekacauan yang lebih parah lagi. Jadi kalau alasan-alasan publiknya banyak yang bolong, kita harus bertanya, apa dong alasan yang sebenarnya? Nah, sumber-sumber yang kita analisis mengarahkan kita untuk melihat motivasi yang jauh lebih pribadi. Motivasi yang ada hubungannya dengan warisan seorang presiden. Masih ingat kan janjinya pas kampanye? Anda tidak akan berperang dengan saya. Dia akan membangun citra sebagai seorang isolasionis yang bakal mengakhiri perang-perang gak berujung. Tapi kenyataannya sekarang beda 180 derajat. Jadi pertanyaan besarnya, apa yang berubah? Jawabannya mungkin ada di angka ini. Sejak dia kembali berkuasa, dia udah mengizinkan serangan di 7 negara berbeda. Yang lebih gila lagi, dalam 12 bulan terakhir aja, dia udah memerintahkan lebih banyak serangan udara daripada yang dilakukan pendahulunya selama 4 tahun penuh. Ini jelas bukan kebijakan anti perang, ini kebijakan yang sangat agresif. Dan di sini nih, kita mungkin nemuin motivasi yang paling personal dan paling berbahaya. Saya menangkapnya sebelum dia menangkap saya. Kalimat ini udah bukan lagi soal strategi geopolitik. Ini kedengarannya lebih kayak balas dendam pribadi, yang dipicu sama dugaan kalau Iran punya rencana buat membunuhnya. Kalau perang udah jadi urusan pribadi, akibatnya bisa nggak terduga. Banyak yang berspekulasi kalau ini semua ujung-ujungnya soal warisan sejarah. Dengan tingkat popularitas yang rendah dan masalah domestik yang numpuk, sebuah kemenangan perang yang gemilang bisa jadi mahkota yang dia butuhkan biar namanya tercatat di buku sejarah. Sebuah momen dramatis yang bakal mendefinisikan kepemimpinannya.
Tapi ya gitu deh, mengejar warisan dengan cara memulai perang itu ada harganya. Dan harga itu nggak dibayar sama orang-orang di puncak kekuasaan, harganya dibayar oleh seluruh kawasan, yang sekarang terjerumus ke dalam kekacauan regional yang mengerikan. Untuk memahami harga yang harus dibayar manusia dalam perang ini, kita nggak perlu lihat statistik ribuan korban. Cukup lihat satu angka ini aja. 165. Itu adalah jumlah anak perempuan, umurnya antara 7 sampai 12 tahun, yang dilaporkan tewas dalam satu serangan tunggal di sebuah sekolah. Satu peristiwa, satu tragedi yang nggak terbayangkan. Dan api perang ini nyebar kemana-mana cepat banget. Konflik ini udah gak terbatas di Iran lagi. Kedutaan besar AS di Arab Saudi diserang, Israel dan Lebanon saling serang. Bahkan Dubai yang selama ini dianggap tempat aman, sekarang jadi sasaran. Seluruh kawasan ini sekarang terseret ke dalam perang proksi yang kacau dan sangat berbahaya. Dan disinilah ironi yang paling nyesek. Perang yang dijual dengan janji kebebasan buat rakyat Iran, menurut para ahli, justru telah membuat mimpi itu mundur, setidaknya 2 dekade. Peluang untuk reformasi dan kebebasan sekarang malah terkubur di bawah reruntuhan perang. Pada akhirnya, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan krusial. Di tengah semua kehancuran ini, dengan rakyat sipil yang jadi korban paling besar, kita harus berani bertanya, siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dari perang ini? Siapa pemenang sesungguhnya? Pertanyaan itu layak banget kita renungkan.